ada 2 pegawai sama ada WO. Beliau menginfokan kalau catering tidak dikirimkan. Di situ saya bingung, saya tidak bisa menangis, tapi saya terasa langsung melayang dan dada tuh kayak berhenti sejenak gitu. Saya tidak puas dengan tersangka, saya ingin dia terpidana karena ini kasus penipuan yang pastinya sudah direncanakan, yang sudah mengambil kebahagiaan puluhan orang. Jadi mohon untuk diberikan ganjaran yang setimpal, walaupun tidak akan setimpal karena dia tidak merasakan, kehancuran kami. Kalau misalkan dia punya aset untuk menggantikan semua kerugian, dia hanya jatuh miskin, tapi dia tidak merasakan rasanya hari kebahagiaan yang dinantikan puluhan tahun bagi pengantin, dia hancurkan begitu saja. Ya, halo Tribuners. Berjumpa kembali dengan saya, Fiatio Konibili, dalam program Saksi Kata Tribun News. Hari indah pernikahan yang dinantikan puluhan pasangan pengantin dinodai oleh penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer Ayu Puspita. Pada akhir pekan lalu, 6 Desember 2025, viral di media sosial resepsi pernikahan yang WO-nya Ayu Puspita tidak menyediakan catering yang telah dibayarkan oleh para pengantin. Viralnya video tersebut membuat para korban speak up dan melaporkan Ayu Puspita kepada pihak berwajib. 87 korban melaporkan kerugian yang mencapai 22 miliar rupiah. Satu di antaranya Mbak Helmi yang akan berbincang dengan kita malam ini melalui sambungan telepon. Halo, selamat malam Mbak Helmi. Selamat malam Mbak Afia. Baik, Mbak, kami turut berbelasungkawa terkait dengan insiden kemarin ya Mbak ya. Wow, Ya, misalnya mendengar pasti ini sangat kaget dan shock sampai saat ini mungkin rasanya masih belum plong Mbak Helmi? kayaknya akan terus, tidak bisa terlupakan, namun kami saat ini sedang berusaha, sedang ikhtiar untuk menerima kenyataan gitu. Jadi, susah untuk tidak merasakan kesedihan itu ya, maksudnya dengan waktu yang sesingkat ini belum bisa gitu. Baik, eee, seperti yang kami cari tahu beberapa dari pemberitaan kalau misalnya Mbak Helmi ini permasalahannya cuma terjadi di catering ya Mbak ya, saat awal itu semua berjalan dengan lancar, bahkan dari proses awal apakah tidak terlihat ada yang janggal Mbak dari WO Ayu Puspita ini Mbak? Kami dari awal, memang dari dealing kami dari bulan Juni sampai Agustus persiapan, terus sampai akhirnya technical meeting di pertengahan November kita tidak ada kecurigaan apapun, semua berjalan dengan baik walaupun hanya via online kita tektokannya ya, via grup gitu karena aku terkendala pekerjaan yang luar biasa hektik, semuanya aman sampai di hari H. Semuanya aman di acara akad kami semuanya khidmat, WO on the day-nya WO ada 5 orang WO yang ngurusin kami semua itu oke, fotografer, MUA, semuanya oke. Hingga akhirnya memang itu terjadi secara real time, secara singkat di saat, eee, prosesi mau kirap di resepsi kami itu. Sebenarnya kejanggalannya itu dari selesai akad, kami menuju dari rooftop ke ballroom, kita ketika kami buka lift, itu kan ada dekorasi di depannya ya, dari foto galeri dan lain-lain, itu ada kejanggalannya kok, fotonya nggak sesuai ukurannya, atau bunganya nggak sesuai tampilannya, sesuai di technical meeting. Tapi kami menganulir itu, karena kami melihat, "Oh ya udah defect minor lah ya." Kami nggak perlu risau yang berlebih, yang penting acara berjalan lancar, catering aman, misalkan kayak gitu kan. Aku juga, sebagai bride, make up sama attire-nya oke, gitu kan. Jadi udah tuh maghrib Kak saya, apa, ganti baju, retouch make up, dan kemudian pukul 7 sekian, ketika saya selesai beauty shoot untuk resepsi, kami dipanggil ke sebuah ruangan untuk katanya diskusi atau ada yang diomongkan. Kami pikir itu briefing ya mengenai, prosesi kirap, tapi ternyata di dalam itu udah ada beberapa
dari keluarga, khususnya PIC catering kami, yang kami, terus kemudian ada 2 pegawai, sama ada WO. Beliau menginfokan kalau catering tidak dikirimkan. Di situ saya bingung, saya tidak bisa menangis, tapi saya terasa langsung melayang dan dada tuh kayak berhenti sejenak gitu ya, karena saya sudah menyiapkan ini 1000%, bukan 100% lagi. Saya sangat well prepare orangnya, saya sangat detail, saya sangat, eee little things oriented yang semuanya hal kecil saya perhatikan, saya bawel, saya rigid, tapi qadarullah malah dihancurkan dengan info seperti itu. Saya bayangkan ratusan orang, 400 sekian undangan saya, ada 800 orang udah, crowded-nya udah cukup memenuhi ballroom kami. Saya menangis, pecah, panik semua, saudara-saudara saya, mas-mas saya, eyang yang kami anggap, wise, datang ke ruangan dan mencarikan solusi. Pada saat itu solusi hanya 2, membeli makan dari luar, lalu acara prosesi baru berjalan atau prosesi resepsi berjalan tapi sambil mencari makan di luar. Karena pada saat itu si admin yang ada di dalam ruangan itu, ternyata sudah dibekali, ditransfer dari manajemen Ayu Puspita itu sebesar 1 juta untuk menggantikan konsumsi. Dengan saya ada 800 orang sekian, 1 juta itu dapat apa? Itu pertama. Anak admin ini udah pada panik, takut dan ternyata dia itu di chat, diinfokan kami itu dari sebelum maghrib. Dari jam 5:30 mungkin. Jadi karena dia ketakutan, dia nggak berani menemui kami, hingga akhirnya acara mau mulai barulah WO kami yang baru tahu juga saat itu meminta untuk tim dari admin Ayu Puspita untuk ngomong ke kami, hingga akhirnya terpecahlah di situ dan akhirnya solusinya waktu itu kami harus tetap melakukan prosesi kirap, kita harus tetap tetap harus berjalan, harus tetap naik ke pelaminan, dengan minta tolong MC untuk menginfokan musibah yang eee, kami dapat, hingga juga saudara-saudara kami yang berusaha untuk menelpon semua restoran, baik siap saji, baik apapun kita mau pesan ratusan, tapi ditolak karena tidak ada yang menyanggupi ratusan pack pada saat waktu yang singkat dan itu sudah malam, sekitar mungkin kurang jam 8 kurang gitu kan. Jadi akhirnya mungkin beberapa orang saudara kami lewat, Gojek untuk naik, untuk membeli, memesan, ya pada saat itu ala kadarnya, sate padang cuma berapa tusuk, ayam, apa namanya, eee, 10 ekor misalkan, terus minuman es teh itu kami juga beli untuk minum, jadi kayak cuma ada air putih di dalam. Sebenarnya kami ada memperhitungkan, ada dua apa, buffet, satu sama VIP, terus kita juga 9 gubukan, itu udah kami udah bayangkan cukup gitu, tapi ternyata qadarullah dari 9 gubukan, si Ayu Puspita ready itu ada 3, ada Zupa Sup, ada kopi kenangan, dan ada sate, dan ditambah dengan sate yang saya bawa, sate ayam, sate sate padang gitu kan. Tapi itu aja nggak cukup untuk 800 orang kami. Jadi di situlah kami berjuang untuk tetap melangsungkan prosesi kirap dan, resepsi di atas pelaminan selama 2 jam lebih dengan meminta maaf tentunya, dengan saya nangis yang tiada berhenti di atas pelaminan, karena itu hari terbahagia namun menjadi hari yang paling traumatis bagi kami, gitu. Baik, berarti saat akad, sebuah proses berjalan dengan lancar termasuk biasanya Betul. ada makanan juga disajikan ya, Mbak, ya? Betul, betul, Wah, ada kami pesan 150 pack soto ayam plus nasi itu ada, namun memang ada keterlambatan, memang nggak sesuai sama jam yang seharusnya sesuai dengan technical meeting, yang sesuai disepakati. Tapi kita, ya nggak apa-apa balik lagi di alunur, "Oh ada juga," gitu, yang penting ada, jadi nggak apa-apa, gitu. Jadi kami pada saat itu memang banyak kekhawatiran yang kami kami kayak bukan khawatir kayak, "Ini udah belum ya? Ini udah hari ini belum ya?" Tapi semua kita berusaha untuk enjoy karena kita mau semuanya terasa, nyaman kami sebagai bride gitu, kami percayakan sepenuhnya kepada WO dan ternyata kepercayaan kami terkhianati dan hancur.
Mbak Helmi boleh dibagikan paket apa yang Mbak Helmi ambil dan totalnya berapa, Mbak? Paket Blossom waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu aku ambil paket kalau misalkan kalau yang di flyer-flyer ya misalkan, 300 pack 90 juta misalkan. Tapi waktu itu aku mau, itu kan 300 pack, kalau aku kan 800 pack ya. Aku 700 sampai 800 pack aku lupa, waktu itu aku transfer ke dia total itu 158 mungkin, 160 mungkin ya, sekitar sekitar itu dan itu kita ada upgrade-upgrade lainnya, kayak misalkan kita mau mau make up yang A, atau mau dekor yang seperti apa, atau kita mau entertain-nya mau nambah saxophone atau apa, yang kayak gitu-gitulah ada upgrade dan kami tidak memakai attire dari dia. Walaupun dia all in package, kita menyewa lagi attire dari luar, sanggar luar gitulah. Jadi untuk ke dia sendiri sekitar segitu tadi. Oke, baik. Berarti sudah dilunasi semuanya ya, Mbak, ya? Dari Hamin 2 bulan. 2 bulan sudah. Karena dia itu iming-imingnya gini dari awal, "Kak, kalau dilunasi di pembayaran dari awal atau 50% Kakak bisa dapat free ini loh," gitu. Banyak pakai free-free-nya, bermacam-macam free-nya. Oh, makanan gitu, Mbak? Betul, atau mau dekornya, mau foto booth-nya gratis, Nah, atau mau paket honeymoon dia janjikan. hmm. Ada paket honeymoon 3 hari 2 malam di Bali gitu. Mbak dapat nih karena udah bayar Iya, kemarin. betul, Tiket semua dapat. dapat? Tidak dong tentunya, Kan makanan udah dikasih sama dia nih paket honeymoon-nya, Mbak? di kwitansi sih ada ya, tapi kan kenyataannya di hari H makanan aja nggak ada, apalagi itu. Jadi memang waktu itu dari Hamin berapa ya, Hamin 3 mungkin aku mau make sure, "Kak, ini kami apakah beneran dapat?" Gitu. Ya infokannya beneran, Kak, nanti maksimal H-1 tiket akan terbit. Pada saat itu aku bilang, "Kak, kalau saya extend biaya pribadi sendiri bagaimana?" "Boleh." Itu saya udah hampir mau check out hotel, untuk extend di Bali cuman memang aku kayak terlalu hektik, namun belum. Kalau sudah mungkin ya udah jadi biaya honeymoon pribadi ya, tapi dengan kejadian ini tidak terpikirkan oleh saya untuk honeymoon jauh-jauh, karena saya harus, mengutamakan juga kondisi orang tua di rumah. Jadi, saya harus me-make sure kondisi orang tua semuanya bisa baik, gitu. Mbak Helmi berarti kemarin, pihak dari Ayu Wedding ini juga pakai vendor-vendor lainnya ya untuk entertainment, Betul, untuk, betul. semua-muanya itu mereka berjalan seperti biasa atau setelah ada kasus catering terkuak juga, Mbak? Ada Betul, kejanggalan di mereka? terkuak juga. Jadi mereka ternyata pas saya hari H itu saya bom bom waktunya kan di saya ya, ketahuan semuanya. Ternyata vendor-vendor itu juga belum terbayarkan. DP Dan pun enggak? DP pun ke vendor belum? aku tidak tahu detailnya, tapi dia bilang dari bulan November belum terbayarkan. Ada yang Oke. bilang totally ada 20 juta, ada yang belasan juta, ada yang berapa, itu mereka. Oke. Melihat kejanggalan nggak, Mbak? Karena mungkin Mbak ikut juga ya, Mbak, yang waktu gerebek rumahnya atau yang di kepolisian yang rame-rame kalau misalnya ternyata uang di rekeningnya cuman ada nggak nyampe 1 miliar gitu, padahal ini total bisa sampai 22 miliar pemasukan yang sudah dia dapat dari pembayaran para klien aja. Ya mungkin kalau Mbak lihat ya di sosial media yang dia duduk bersama 4 rekannya, kemudian ada video, ada pengantin di depannya dan menangis, itu adalah saya. Itu adalah saya di Keling Tower, di situ saya meminta untuk pertanggungjawabannya seperti apa. Alot sampai malam, sampai jam 1 hari, sampai pihak gedung juga meminta kami untuk keluar, dan saya bawa dalam mobil saya ke Polda Metro Jaya di tanggal 7 dini hari, namun lolos karena polisi, menilai ini bisa ke mediasi dan pada saat itu yang membawa mobil itu orang tua saya karena saya sudah tidak kuat dan polisi, menolak karena bukan pihak pengantin yang melakukan laporan melainkan orang tua. Orang tua itu tidak bisa karena beliau jatuhnya saksi, jadi harus pengantinnya. Jadi beliau, dipulangkan dan tanggal 7 yang siangnya yang beredar penggerebekan ya istilahnya ya, itu di Jakarta Utara, apa Jakarta mana, nah itulah, dia dibawa ke Polres.
Polres Jakarta Utara. Jadi sebelumnya sudah ke Polda Metro Jaya oleh saya, namun polisi tidak memprosesnya. Kemudian di Polres Jakarta Utara diproses karena itu dikepung ya sama banyak banget sekali orang. Kemudian itu hari Minggu, Senin kalau nggak salah Senin saya melaporkan lagi, eee, LP ke Polda Metro Jaya dan dia sudah ditetapkan menjadi tersangka di Polres Jakarta Utara. Ambil akhirnya sama Polda Metro Jaya, Mbak. Puaskah Betul. dengan penetapan tersangka ini atau ada Tidak harapan lain, Mbak? tidak, saya tidak puas dengan tersangka, saya ingin dia terpidana karena ini kasus penipuan yang pastinya sudah direncanakan, yang sudah mengambil kebahagiaan puluhan orang dan sudah merugikan tadi Kakak tahu sendiri puluhan miliar dan mungkin kerugian itu ada nominal uangnya miliar, dan di antaranya uang saya sekian ratus juta. Tapi kerugian yang sangat merugikan bagi saya adalah kerugi imaterial, rasa malu, rasa tanggung jawab saya sebagai tuan rumah membuat acara, itu semuanya tidak bisa terbayarkan oleh uang ratusan juta manapun berkali lipat tidak membayar rasa malu saya. Dan saya mau dia merasakan, dia bertanggung jawab atas itu. Dan kalau misalkan dia punya aset untuk menggantikan semua kerugian, dia hanya jatuh miskin, tapi dia tidak merasakan rasanya hari kebahagiaan yang dinantikan puluhan tahun bagi pengantin, dia hancurkan begitu saja dan itu sakitnya tidak hanya di pengantin, di kedua orang tua dan keluarga besar pengantin. Jadi saya tidak puas dan kalaupun dia terpidana, terpidananya berapa tahun, terus juga apa namanya, yang harus terbayarkan berapa berapa sekian uang. Itu harus diperhatikan oleh Pak Polisi yang terhormat. Mohon keadilannya Di besok. di dalam laporan Mbak Helmi apakah menuntut ganti rugi total 150 juta yang Mbak bayarkan atau seperti apa, Mbak? Tidak, kami tidak menuntut apapun. Dia membuat surat pernyataan bagi kami di tanggal 6 malam itu, dia akan menggantikan seluruh catering karena, tidak kami kan menuntut itu tidak itu ya, tidak sesuai sama, yang seharusnya. Dia nulis mengganti itu dalam waktu 3 minggu dan meminta maaf di sosial media dan melakukan WA blast ke seluruh tamu undangan saya. Tapi semuanya tidak terlaksana dan saya memang sudah hopeless untuk dia menggantikannya di waktu 3 minggu karena dia udah ada di Polda juga bagaimana dia gantikan dengan kondisi uang 300 ribunya gitu. Jadi kalau soal uang, kami belajar, kami sangat berusaha untuk ikhlas, namun kekecewaan kami yang sangat mendalam, traumatis kami akan sebuah pagelaran pernikahan atau resepsi, saya tidak tahu bagaimana menyembuhkannya, bukan tidak tahu, kami berusaha tapi aku nggak tahu kalau si Ayu ini bagaimana untuk, apa namanya, membayar ini semua, saya tidak tahu. Mbak Helmi, sorry waktu itu tahu Ayu Wedding ini, WO Ayu ini dari mana, Mbak? Dari wedding fair, saya datang wedding fair di Balai Kartini pada bulan Juni dan memang, dengan cara sales-nya beliau yang menjanjikan tadi banyak banget, privilege atau benefit lainnya, kemudian dia juga yang mau fight, gedung kami, karena kami sudah punya, tujuan gedungnya memang daerah Jakarta Selatan dan kami sudah tertarik dengan Keling karena udah melakukan survei, jadi dan dia mau fight, karena WO lain bilangnya sudah full, tidak available, jadi ya sudah, ya saya memilih beliau dan langsung pembayaran 50%. Baik, Mbak Helmi tadi Mbak Helmi bilang, "Maaf sekali Mbak, trauma." Trauma apa Trauma. Mbak yang dirasakan, Mbak? Maksudnya Trauma apakah ketika mhm, saya harus datang ke sebuah acara resepsi atau trauma ketika saya melihat prosesi-prosesi kirap semua all about, resepsi acara pernikahan. atau video yang biasanya muncul di sosial media mungkin Mbak langsung Iya, langsung scroll saya aja, Mbak? skip. Karena juga memang, tim dari videografer atau fotografer kami juga meng-hold tidak membagikan ke kami karena beliau juga merasa vendor yang dirugikan, sama-sama korban dan belum terbayarkan. Jadi memang ya sudah,
Kalau misalkan itu sebenarnya kan kita hak kami ya, kita udah bayar full ke Ayu gitu ya, sekian ratus juta. Jadi kami harusnya mendapatkan foto atau video itu segera kami dapatkan. Tapi balik lagi tadi, karena kami mengerti mereka juga korban dan kami juga setrauma itu, jadi ya udah nggak apa-apa, nggak ada nggak segera dikasih foto atau video resepsi kan, gitu. Mbak Helmi, terakhir Mbak, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau harapan untuk pihak kepolisian terkait dengan laporan yang sudah masuk dan penetapan tersangka ini, Mbak? Harapan saya besar kepada polisi, kepada Pak Polisi, institusi terpercaya mengayomi masyarakat. Saya minta tolong kami rakyat, kami tidak kecil Pak, kami banyak korbannya, besar bagi kami kerugiannya itu, uang itu. Tapi tadi balik lagi yang saya harus underline, imaterial yang kami sangat merasa saya drop. Jadi mohon untuk diberikan ganjaran yang setimpal, walaupun tidak akan setimpal karena dia tidak merasakan, kehancuran kami. Tapi mohon untuk tidak memberikan keringanan sedikit pun, baik itu waktu nanti beliau dipidana dan ditahan di sel ataupun, apa namanya, bayaran yang harus dibayarkan oleh Ayu itu mohon untuk dipertimbangkan karena ini bukan lagi ratusan juta atau miliaran, tapi lebih dari belasan miliar, puluhan miliar, Baik, gitu, Mbak. semoga harapannya terwujud ya, Mbak Helmi. Mbak Yap, Helmi, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat atas pernikahannya dengan Mas Rama. Semoga penuh berkah terima pernikahannya ke depannya kasih. ya, Mbak ya. Amin amin, insyaallah. Terima kasih banyak. Buat suami dan keluarga, semoga keadaan lekas pulih ya, Mbak Helmi ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami ya, Mbak. Semoga tidak ada lagi WO-WO nakal dan rencana-rencana indah pernikahan yang sedang dirancang teman-teman di luar sana semoga terwujud Betul. dengan baik ya, Mbak Helmi ya. Iya, semoga tidak ada korban lain, jadikan, kami ini sebagai titik balik walaupun sudah di cross check, walaupun kami sudah hati-hati seperti apapun, eee, sial nggak ada yang tahu, tapi kejahatan itu memang terencana. Jadi, eee, apa namanya, berusaha untuk, melihat lagi, WO-WO-nya gitu, jangan dipercayakan sepenuhnya. Baik, terima kasih Mbak Helmi. Maaf mengganggu waktunya Terima malam, kasih. selamat beristirahat Ya, ya. terima kasih. Baik, terima Sama-sama. kasih. Itu dia Tribuners cerita dari Mbak Helmi, korban dari WO Ayu Puspita. Kejanggalannya tidak terlalu terlihat, tapi tiba-tiba bom waktunya meledak di saat tidak ada catering di resepsi makanannya. Beliau berharap kalau misalnya proses hukum terkait dengan Ayu Puspita ini dapat dijalankan pihak kepolisian dengan seadil-adilnya, karena tidak hanya Mbak Helmi yang menjadi korban, ada 87 korban lainnya yang melaporkan dengan kerugian mencapai 22 miliar rupiah. Kalau begitu saya Via Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.